Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kami kesempatan dan kesehatan agar bisa mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, kelompok 3. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Halmawati, SE, MSI, dan juga kepada teman-teman yang hadir pada malam ini. Baiklah, saya akan memperkenalkan kelompok 3, yaitu saya sendiri, Syakira, dan juga rekan saya. Saya Sylvia Adelia. Saya Siti Rahima. Saya Siti Nurhaliza. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil kelompok 3 yang terkait dengan yang pertama, siklus akuntansi dan bukti transaksi, yang kedua, jurnal umum, yang ketiga, posting buku besar, dan yang keempat, neraca saldo. Baiklah, yang pertama yaitu siklus akuntansi dan bukti transaksi. Siklus akuntansi adalah suatu proses penyediaan laporan keuangan perusahaan untuk suatu periode waktu tertentu, yang dimulai terjadinya transaksi sampai akhir suatu periode. Siklus akuntansi dilalui oleh beberapa tahap. Yang pertama yaitu transaksi usaha, yang kedua pembuatan bukti hasil, yang ketiga pencatatan dalam buku harian atau jurnal, yang keempat pencatatan dalam buku besar, yang kelima neraca lanjut penyelesaian, yang keenam laporan keuangan, yang ketujuh jurnal penutup, dan yang kedelapan neraca saldo. Materi kedua yaitu bukti transaksi. Bukti transaksi adalah suatu transaksi dikatakan sah atau benar bila didukung oleh bukti-bukti yang sah. Bukti ini terkait dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis. Bukti-bukti tersebut antara lain yang pertama adalah kwitansi, merupakan bukti bahwa seorang telah menerima sejumlah uang tunai. Yang kedua, faktur penjualan atau pembelian. Setiap penjualan secara kredit memerlukan bukti yang disebut dengan faktur. Bagi si penjual, faktur tersebut merupakan faktur penjualan. Yang ketiga, bukti-bukti lain, contohnya seperti nota-nota dari bank, serta bukti pengiriman atau penerimaan barang. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya yaitu jurnal umum. Jurnal adalah catatan akuntansi permanen yang pertama yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan perusahaan secara kronologis dengan menyebutkan akun yang didebet maupun yang dikredit. Fungsi jurnal umum. Fungsinya ada 5. Yang pertama, fungsi historis, yaitu kegiatan mencatat semua transaksi keuangan secara kronologis. Dan selanjutnya, fungsi mencatat, yaitu pencatatan yang lengkap terperinci, artinya semua transaksi dengan sumbernya harus dicatat, tanpa ada yang ketinggalan. Yang ketiga, fungsi analisis, yaitu menganalisis akun yang harus didebit atau dikredit. Yang keempat, fungsi instruktif, yaitu memposting dalam buku besar yang didebet dan dikredit sesuai dengan jurnal. Dan yang kelima, fungsi informatif, memberikan keterangan kegiatan perusahaan secara jelas. Cara pembuatan jurnal. Yang pertama, tuliskan bab jurnal, nama perusahaan, jurnal umum, dan bulan pembuatan. Selanjutnya, memberikan nomor halaman jurnal di sebelah kanan atas. Selanjutnya, lajur tanggal. Ditulis tanggal bulan secara tertib atau secara kronologis. Selanjutnya, lajur nomor bukti, ditulis nomor urut bukti transaksi. Lalu, lajur uraian, ditulis akun yang berubah dengan cara tulis akun yang didebet
pada baris pertama. Pada baris kedua yang dikredit, tulis agak bergeser ke dalam. Baris ketiga, keterangan singkat beri tanda kurung. Selanjutnya, lajur ref. Apabila jurnal sudah diposting ke buku besar, maka kolom ref jurnal diisi nomor kode akun sesuai dengan akun yang bersangkutan. Selanjutnya, jalur D. Ditulis nilai rupiah pada baris 1. Dan jalur K, lajur K, ditulis nilai rupiah pada baris kedua dan nilai yang sama. Dan yang terakhir, bila di halaman jurnal sudah habis jurnal, dijumlahkan dan diberi keterangan, dipindahkan. Selanjutnya, halaman berikut ditulis dengan pindahan dengan jumlah yang sama. Ini adalah contoh jurnal umum. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, materi selanjutnya yang ketiga yaitu posting ke buku besar. Buku besar pengertiannya adalah kumpulan akun-akun yang digunakan untuk mencatat perubahan akun berdasarkan jurnal umum. Memiliki fungsi agar dapat mengelompokkan akun-akun sejenis sehingga pada akhir periode dapat diketahui jumlah saldo sementara dan melihat perubahan keuangan dalam satu periode. Langkah-langkah untuk memposting ke buku besar. Yang pertama, menulis nama akun di tengah dan nomor kode akun di sudut kanan. Yang kedua, membuat akun buku besar dari neraca jika ada. Yang ketiga, pindahkan tanggal pada jurnal ke kolom tanggal akun buku besar. Yang keempat, pindahkan keterangan singkat jurnal ke dalam kolom keterangan pada buku besar. Yang kelima, pindahkan halaman jurnal ke kolom ref di akun dan nomor kode akun pada ref ke jurnal. Yang terakhir, pindahkan jumlah debit dari jumlah ke jurnal ke kolom debit akun dan jurnal kredit akun yang bersangkutan. Berikut ini adalah contoh dari buku besar. Materi selanjutnya tentang neraca saldo akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang neraca saldo. Neraca saldo disebut juga dengan trial balance, merupakan laporan pembukuan akuntansi yang mencantumkan saldo di setiap akun buku besar, yang mana total kolom debit dan kreditnya itu harus sama. Adapun fungsinya untuk memverifikasi apakah saldo debit dan kredit itu jumlahnya seimbang. Data atau akun yang dicatat ke dalam neraca saldo itu adalah saldo-saldo yang terdapat pada buku besar. Selanjutnya, langkah-langkah menyusun neraca saldo. Yang pertama, menulis nama perusahaan, judul neraca saldo, dan tanggal neraca saldo disiapkan. Yang kedua, buat daftar akun dari buku besar, lalu masukkan neraca saldonya ke dalam debit ataupun kredit. Setelah itu, jumlahkan neraca saldonya, apakah dia debit dan kredit. Dan selanjutnya, pastikan total semua saldo dalam neraca debit dan kredit itu harus sama. Berikut contoh neraca saldo. Baiklah, saya kembalikan kepada MC. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman. Sekianlah hasil diskusi kami dari kelompok 3. Terima kasih kepada Bu Halmawati, SE, MSI. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.